Salam saudara dikasihi Tuhan pada hari ini. Saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara masih ingat kisah tentang Elia bersama dengan janda Sarfat? Saudara harus ingat bahwa Elia pergi ke wilayah itu bukan atas keinginannya. Dia datang dari Sungai Kerit. Dan dia ada di Sungai Kerit juga bukan atas keinginannya. Tapi diutus oleh Tuhan. Tuhan yang suruh dia ke Sungai Kerit untuk beberapa saat Tuhan layani dia. Memberi makan dan minum. Lalu Alkitab berkata Sungai Kerit itu menjadi kering. Lalu Tuhan suruh Elia untuk pergi ke sebuah desa, yaitu Sarfat, dan bertemu dengan seorang janda di sana. Pada waktu itu, daerah itu dilanda oleh kekeringan. Apa yang terjadi, saudaraku? Stok makanan terakhir yang ada pada janda itu bersama dengan anaknya, diminta oleh Elia untuk dibuatkan roti bundar kepadanya, yang kecil saja. Dan janda itu mengikutinya. Hasilnya apa? Elia makan. Tapi tidak hanya di situ. Janda Sarfat itu bersama anaknya pun makan, bahkan cukup untuk mereka makan sampai selesai musim kering itu. Pertanyaannya, sebetulnya siapa yang tadinya Tuhan perhatikan? Siapa yang tadinya Tuhan berkati? Nabinya. Tapi karena janda Sarfat ini menerima nabinya Tuhan, maka berkat yang diterima oleh nabi juga diterima oleh janda Sarfat ini. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi, yaitu nabi Tuhan, tidak diizinkannya kelaparan. Maka janda Sarfat dan keluarganya pun tidak diizinkannya kelaparan. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua hal yang saya mau katakan pada saudara. Pada waktu janda Sarfat menyambut Elia sebagai seorang nabi, berarti janda Sarfat percaya kepada Tuhan yang mengutusnya. Tuhan yang mengutus Elia. Kalau ada seseorang datang ke rumah saudara dan dia berkata, kami disuruh oleh Bapak ini. Nah, kebetulan Bapak ini atau Bapak X itu adalah orang yang saudara segani. Maka saudara akan menyambut utusannya itu. Jadi Elia disambut karena janda Sarfat ini menghormati yang mengutus dia. Yang kedua, mengapa yang menerima nabi itu menerima berkat nabi? Karena nabi itu bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan orang yang menyambut orang lain yang melakukan pekerjaan Tuhan berarti sudah menjadi rekan sekerja dari seseorang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mau berutang kepada kita. Kalau kita turut serta melakukan pekerjaannya, maka kita pun pasti diberkati. Begitu juga kalau saudara menyambut orang benar, maka kebenaran-kebenaran yang ada pada dia, saudara tahu itu adalah bersumber daripada Allah. Itu artinya saudara menghormati Allah. Dan yang kedua, saudara pun ikut di dalam menghidupi kebenaran itu. Itulah dasarnya. Mengapa ayat ini berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar, maka ia akan menerima upah orang benar. Kenapa? Satu, karena kita percaya pada yang mengutusnya. Kedua, karena kita turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan itu
ataupun dalam hidup benar itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa upah nabi itu? Apa upah orang benar itu? Secara umum kita bisa bagi dua, upah untuk hidup hari ini dan upah untuk hidup kekal yang akan datang. Upah untuk hidup hari ini adalah pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Tidak mungkin nabinya dibiarkan Tuhan terlantar. Dan kita yang menyambut nabi pun mendapatkan upah yang sama. Begitu juga nabi, orang benar, diberkati Tuhan, maka kita pun mendapatkan upah yang sama. Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Dan yang kedua, saudaraku, tentu saja orang benar mendapatkan hidup yang kekal. Nabi-nabi Allah yang setia kepadanya melakukan pekerjaannya, sudah disiapkan Tuhan tempat yang istimewa. Saudaraku, tidak semua kita dipanggil menjadi nabi, tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, tapi saat saudara menyambut para hamba-hamba Tuhan itu, dengan penuh sukacita, turut serta melakukan, mendoakan, memfasilitasi apa yang mereka kerjakan atas nama Tuhan, maka engkau pun ikut menerima berkatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.